Kasus kematian Asep Saifuddin plot twist banget. Anak istrinya nangis sedih banget pas Asep dimakamin. Tapi keluarga besar Asep curiga dengan kematian itu. Makamnya pun dibongkar dan jenazah Asep diotopsi. Akhirnya terungkap, Asep ternyata dibunuh sama istri dan anaknya sendiri. Begini duduk perkaranya. Kita mulai dari silsilah keluarga ini dulu deh ya. Jadi, Asep usianya 43 tahun. Dia adalah pengusaha aksesoris kayak gelang, kalung, cincin, dan sejenisnya. Tinggal di Kampung Serang, Kabupaten Bekasi, Asep punya istri namanya Juhariah, usianya 45 tahun. Dan anak perempuan bernama Sylvia Nur Alfiani, usianya 22 tahun. Hubungan Asep dengan anak dan istrinya boleh dibilang kurang harmonis. Juhariah kesal karena Asep yang notabene punya duit cukup hanya memberi nafkah Rp100.000 setiap harinya. Juhariah lalu berpikir yang enggak, dia nuduh Asep punya selingkuhan sehingga nggak lagi mengurus istri dan anaknya. Nah, itu kan dari sisi si istri, beda lagi nih dari sisi sang anak. Sementara Sylvia juga sakit hati sama Asep, soalnya Asep nggak kunjung merestui hubungannya dengan sang pacar bernama Hagisko Pramada, 22 tahun. BTW, si Hagisko ini nanti berperan penting nih dalam kasus kematian Asep. Simak terus aja cerita ini. Jadi, si Sylvia dan Hagisko ini sudah berpacaran selama 4 tahun. Tapi, Asep gak mau merestui mereka lanjut ke jenjang pernikahan. Si Hagisko juga kesal sama Asep karena ditolak mentah-mentah. Dari sinilah petaka dimulai. Gue gak tahu awal perbincangannya gimana. Jadi, Juhariah, Sylvia, dan Hagisko bersekongkol buat membunuh Asep. Tanggal 24 Juni sore, Sylvia menaruh cairan pembersih ke dalam minuman kemasan yang diminum oleh Asep. Asep masih selamat tuh, dia cuma muntah-muntah. Sehari kemudian, Hagisko menyarankan Juhariah dan Sylvia buat kembali mengeksekusi Asep. Tapi kesempatan berlalu begitu aja, hingga memasuki hari Kamis tanggal 27 Juni dini hari. Waktu Asep lagi tidur, Hagisko mencekik leher Asep lalu memukul kepalanya dengan helm berkali-kali. Asep pun mati di tempat. Sadis. Kejahatan mereka belum kelar tuh. Setelah membunuh, Sylvia dan Hagisko mengajukan pinjaman online dengan total Rp27,5 juta dari akun Asep. Setelah itu, ya biasa tuh, para pelaku ini mengumumkan kematian Asep ke keluarga dan tetangga. Asep dimakamkan dengan prosesi seperti biasa. Tentu aja, Juhariah, Sylvie, dan Hagisko pura-pura nangis lah. Tapi, keluarga Asep ada yang curiga dengan kasus kematian Asep yang tiba-tiba. Mereka kemudian berkoordinasi sama polisi untuk membongkar makam dan mengotopsi jenazah Asep. Ternyata benar, ditemukan fakta bahwa Asep tewas akibat penganiayaan berat. Singkat cerita, polisi mulai melakukan penelusuran dan akhirnya baru terbongkar bahwa Asep tewas akibat persekongkolan jahat Juhariah, Sylvia, dan Hagisko. Mereka semua sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Gue bingung harus ngomong apaan. Orang kok pada jahat-jahat banget ya.